Udara Teluk Benuang pagi itu terasa lembab, mengandung bau tanah basah dan wangi pohon karet yang baru disadap. Burung-burung kecil mencicit di seladahan, menyambut kedatangan seorang lelaki muda yang melangkah pelan dari oplet butut yang baru, saja berhenti di dekat pos ronda, Ustadz Wahyudi. Pria berusia 27 tahun, mengenakan baju koko putih polos dan sarung hijau tua. Wajahnya teduh, kulitnya sawo matang dan matanya menyiratkan ketenangan yang hanya dimiliki mereka yang sudah lama menyatu dengan ilmu agama. Ia merapikan peci hitamnya sambil menatap pelan suasana desa yang masih asing baginya. Teluk Benuang bukan desa besar, hanya sekumpulan rumah panggung yang dikelilingi rawa, hutan, dan ladang karet. "Assalamualaikum," sapanya hangat. Seorang lelaki tua berkopiah dengan tongkat kayu datang mendekat dengan senyum ramah. "Waalaikumsalam, pasti ini Ustadz Wahyudi dari Jawa, ya? Saya Syukur, kepala kampung sini." Mereka berjabat tangan. Dari balik rumah panggung, beberapa warga lain ikut menyambut. Anak-anak kecil berlarian sambil mengintip, sementara ibu-ibu berkain batik menyambut dengan senyum malu-malu. "Terima kasih sudah sudi datang ke kampung kami, Ustadz," kata Pak Syukur. "Kami sudah lama tak punya guru ngaji tetap. Anak-anak kami butuh tuntunan. Dan orang dewasa juga." Wahyudi hanya tersenyum dan mengangguk. Ia tahu betul, tugas seorang ustadz bukan hanya mengajar baca Al-Quran, tapi juga menjadi peneduh dalam kehidupan sosial yang mungkin kelak jauh lebih pelik. Mereka mengantar Wahyudi ke tempat tinggal sementaranya, sebuah rumah panggung tua di ujung jalan kecil, milik seorang janda bernama Bumidah. Rumah itu bersih dan tampak terawat, meski kayunya sudah mulai kusam dimakan usia. "Masuklah, nah, anggap saja rumah sendiri," ucap Bumidah lembut sambil membawa teh hangat dan sepiring singkong goreng. Wanita parubaya itu mengenakan kerudung lusuh dan kebaya sederhana. Tatapannya tajam, tapi senyumnya hangat. Malam pertama di Teluk Benuang berjalan tenang. Wahyudi menggelar sajadah di sudut kamar, membaca ayat-ayat Al-Quran perlahan, hingga suara jangkrik menjadi pengiring zikirnya. Hari-hari berikutnya surau desa mulai hidup kembali. Anak-anak duduk bersila mengeja huruf hijaiyah di bawah sorot lampu Petromax. Wahyudi sabar membimbing mereka satu persatu. Dari yang baru bisa mengeja hingga yang mulai hafal surat pendek. Dari antara jamaah yang datang, ada seorang gadis yang selalu duduk di pojok, tak pernah bicara, hanya menatap Wahyudi dalam diam. Namanya Sumiati. Wahyudi memperhatikan gadis itu dengan cermat. Wajahnya manis tapi pucat. Kulitnya bersih, matanya besar dan selalu tampak kosong. Ia datang tanpa ibunya, selalu sendiri. Usianya mungkin sekitar 19 atau 20. Rambutnya panjang dan selalu digelung rapi. Tiap pengajian selesai, Sumiati langsung pulang, tanpa sepatah kata. Suatu sore ketika Wahyudi duduk sendiri di beranda surau, Pak Syukur datang membawa kopi panas. "Bagaimana keadaan Ustadz di sini? Masih betah?" tanyanya sambil duduk di Kami Belsu. "Alhamdulillah, saya betah, Pak. Warga ramah, anak-anak semangat belajar." Pak Syukur mengangguk pelan, menyesap kopinya. Lalu, dengan suara lirih tapi serius, ia berkata, "Ustadz, kalau boleh saya bilang di desa ini ada beberapa hal yang tidak seperti di tempat lain." Wahyudi menoleh penasaran. "Maksud Bapak?" "Di ujung selatan desa ada rawa, namanya Rawa Tapak Dewa. Jangan pernah ke sana, apalagi malam hari. Dan satu lagi." Pak Syukur menatap ke arah surau. Matanya menyipit seolah memastikan tak ada yang mendengar. "Jangan patahkan hati yang tak biasa, karena tidak semua perasaan itu datang dari cinta manusia." Wahyudi mengerutkan kening. "Bapak sedang bicara tentang siapa?" Pak Syukur hanya tersenyum samar dan menepuk bahu Wahyudi. "Anggap saja ini petuah orang tua. Di desa ini bukan cuma manusia yang bisa jatuh hati." Malamnya Wahyudi duduk termenung lebih lama dari biasanya. Kata-kata Pak Syukur mengendap di benaknya. Ia tak percaya pada tahayul, tapi juga tak pernah menolak kemungkinan bahwa ada hal-hal yang tak bisa dijelaskan dengan logika semata.
Saat hendak memejamkan mata, ia mendengar langkah kaki di lantai kayu rumah kosnya. Pelan, seperti kaki perempuan, ia membuka mata menoleh ke pintu. Tapi tak ada siapa-siapa. Ia membaca ayat kursi perlahan. Lalu menarik selimut dan kembali mencoba tidur, walau rasa was-was mulai merayap di dada. Pagi berikutnya, Wahyudi melihat Sumiati lagi. Kali ini gadis itu berdiri di luar surau, menatapnya langsung. "Assalamualaikum Ustadz," ucapnya lirih. Suaranya seperti baru dipaksa bicara setelah sekian lama. "Waalaikumsalam," jawab Wahyudi, sedikit terkejut karena ini kali pertama gadis itu menyapa. "Ada yang bisa saya bantu?" Sumiati menunduk. "Saya cuma mau bilang, terima kasih sudah mau datang ke desa ini." Wahyudi mengangguk pelan. "Semoga saya bisa bermanfaat di sini." Gadis itu menatap matanya dalam-dalam, lalu berbalik dan berjalan pelan ke arah hutan kecil di belakang desa. Dari jauh, Wahyudi melihat rambut panjang Sumiati tertiup angin, dan untuk sesaat ada bayangan kabur di belakangnya. Seperti siluet hitam yang berdiri, mengikuti. Tapi ketika ia berkedip, bayangan itu lenyap. Wahyudi menggenggam tasbih di sakunya, dan dalam hati ia berdoa. Ada sesuatu yang tidak biasa di Teluk Benuang, dan ia mulai merasa bahwa bukan hanya sebagai guru ngaji ia dikirim ke sini, tapi mungkin sebagai penentu antara terang dan kegelapan yang mulai bangkit dari tidur panjangnya. Sejak pertemuan pagi itu, Sumiati menjadi sosok yang tak pernah absen dari pengajian di surau Teluk Benuang. Setiap sore menjelang maghrib, ia datang lebih awal dari siapapun, duduk di pojok kiri surau, membungkuk dengan mukena putih yang membalut tubuhnya. Namun ada yang ganjil, Sumiati tak pernah membuka Al-Quran. Tak pernah menoleh ke arah jamaah lain. Matanya selalu lurus menatap satu arah. Ustadz Wahyudi. Wahyudi mencoba untuk bersikap wajar. Ia bersikap profesional, tidak membalas tatapan itu, dan tetap melanjutkan kegiatan belajar mengajar. Tapi perlahan, ada sesuatu dari sorot mata gadis. Itu yang mulai menimbulkan rasa tak nyaman. Matanya seperti terlalu dalam, terlalu pekat, seolah ada sesuatu yang mengintai dari balik kelopak matanya. "Ustadz," bisik Harlan, santri remaja yang paling rajin mengaji. "Itu Mbak Sumiati kenapa sih Ustadz? Matanya kayak kosong tapi marah." Wahyudi hanya menepuk bahu Harlan, menyuruhnya fokus pada hafalan. Tapi malam itu, rasa gelisah seperti ikut pulang bersama Wahyudi ke rumah kosnya. Langit Teluk Benuang, gelap tanpa bintang. Kabut tipis mulai turun dari rawa-rawa di selatan, menyusup sampai ke halaman rumah-rumah warga. Di dalam kamar kayunya, Wahyudi menutup jendela, menyelesaikan wirid malam, lalu berbaring. Tak lama setelah matanya terpejam, suara itu datang. Tok, 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 langkah kaki di atap. Pelan, seolah kaki telanjang sedang menyusuri genteng kayu yang rapuh. Langkah itu tidak terburu-buru, justru seolah menikmati tiap injakan. Ustadz Wahyudi membuka mata. Ia menunggu, mendengarkan dengan cermat. Kemudian suara lain menyusul, lebih halus, lebih menusuk. "Wahyudi," bisikan perempuan, lembut, namun dingin seperti kabut yang menyusup ke tulang. Wahyudi segera duduk, meraih tasbih, dan membaca ayat kursi. Langkah di atap berhenti sunyi, tapi hawa di kamar jadi lebih berat. Seolah ada sesuatu yang berdiri diam di luar pintu. Tak mengetuk, tak bergerak, hanya menunggu. Ia menahan napas, merapalkan doa perlindungan, lalu menyiramkan air doa yang sudah disiapkan Bumidah ke setiap sudut kamar. Perlahan hawa aneh itu surut. Tapi ketenangan belum sepenuhnya kembali. Pagi harinya, Harlan tak datang ke surau. Ini aneh, karena bocah itu biasanya yang paling rajin. Wahyudi memutuskan untuk mengunjungi rumahnya selepas duha. Rumah Harlan berdiri tak jauh dari surau, beratap rumbia dengan pagar bambu. Ibunya Budarsih tampak panik ketika melihat Wahyudi datang. "Ustadz, maaf Harlan belum bisa ke pengajian. Dia, sejak tadi malam menggigil terus matanya kosong.
Badannya panas dingin, tapi kalau dibawa ke puskesmas, hasilnya normal semua. Wahyudi masuk ke dalam kamar bocah itu. Harlan terbaring, keringat dingin membasahi keningnya. Matanya terbuka setengah, bola matanya bergerak-gerak tanpa arah. Tangannya mencengkeram sarungnya erat-erat. Ketika Wahyudi duduk di sisinya dan mulai membacakan surah Al-Falaq, Harlan tiba-tiba berbicara dalam gumaman yang terputus-putus. Sumiati, wajah, dikuliti, darah, tertawa, dia, gigi hitam, semua. Lalu ia menjerit, panjang, tubuhnya kejang dan dari mulutnya keluar sesuatu yang hitam, rambut sepanjang 2 jari, basah seperti baru keluar dari rawa. Bu Darsi menjerit. Wahyudi tetap tenang. Ia melanjutkan doa, lalu menyuruh sang ibu untuk menyiapkan air bersih. Setelah air diruqyah, ia memercikkannya ke wajah dan dada Harlan. Perlahan bocah itu tenang, lalu tertidur dengan napas panjang yang berat. Wahyudi menatap rambut yang tadi keluar dari mulut Harlan. Basah, berbau anyir, dan terasa dingin. Ia tahu ini bukan sakit biasa. Ini gangguan yang disengaja. Malamnya, Wahyudi merenung di beranda. Suara kodok rawa dan jangkrik bersahutan dari kejauhan. Bumidah datang membawakan secangkir teh jahe dan duduk di sebelahnya. Saya dengar tadi siang Ustadz ke rumah Bu Darsi. Katanya tanpa basa-basi. Wahyudi mengangguk. Harlan kerasukan. Dia menyebut nama Sumiati. Bumidah diam sejenak. Sumiati anak yatim. Dibesarkan neneknya yang dulu dikenal sebagai perempuan pintar. Nek Abai namanya. Tapi orang-orang tahu. Dia dukun, bukan tabib. Wahyudi mengangguk pelan. Ia sudah mendengar nama itu dari Pak Syukur. Setelah Nek Abai mati, dibakar warga karena dituduh menumbalkan bayi-bayi di dusun seberang, Sumiati jadi lebih pendiam. Tapi kadang, malam-malam orang-orang lihat dia berdiri sendirian di tepi rawa atau di belakang surau, hanya menatap ke arah tempat imam. Wahyudi mengepalkan tangan. Malam ini saya lihat sendiri. Di belakang, surau saat saya ambil air wudhu untuk tahajud, saya merasa ada yang mengawasi dari balik jendela kecil. Wajah pucat, hanya mata yang jelas. Dan mata itu seperti milik Sumiati. Bumidah menunduk lalu berbisik, jaga hatimu, Ustadz. Ilmu yang turun dari darah dukun tak seperti ilmu cinta biasa. Kalau dia menginginkanmu dan kamu menolak, bisa jadi bukan hanya kamu yang kena, tapi seluruh surau ini bisa jadi tempat pembalasan. Malam makin larut, tapi mata Wahyudi tak bisa terpejam. Ia duduk berdoa dan mulai menulis sesuatu di kertas bekas. Nama-nama ayat perlindungan yang pernah diajarkan mendiang kakeknya Mbah Karim. Sementara itu, di kejauhan, bayangan perempuan berdiri di belakang surau. Rambutnya menjuntai, mukena, putihnya tak berkibar. Ia hanya berdiri diam menatap. Dan dari bibirnya yang tak bergerak terdengar satu nama lirih terbawa angin. Wahyudi. Pagi itu, surau Teluk Benuang masih sunyi ketika Ustadz Wahyudi masuk untuk sholat duha. Cahaya matahari menembus jendela kayu, memantul di ubin kasar surau, menciptakan nuansa damai yang semu. Namun saat ia membentangkan sajadahnya, langkahnya terhenti. Matanya menangkap sesuatu yang aneh di bawah lipatan kain sajadah. Ia jongkok perlahan, membuka sajadah itu dengan hati-hati. Di bawahnya, tergeletak serumpun bunga 7 rupa yang sudah mulai mengering. Wanginya menusuk, bukan wangi harum biasa, melainkan menyengat seperti kembang di pusara. Di samping bunga itu, tergeletak seikat rambut panjang, hitam, kusut, dan basah. Seolah baru dicabut dari kulit kepala. Wahyudi menutup mulutnya, menahan rasa mual yang tiba-tiba datang. Ia mengambil sapu lidi dan memindahkan benda-benda itu ke dalam plastik bening. Ia tahu, ini bukan sekadar lelucon iseng. Ini adalah pelet ilmu, pengasihan kiriman. Salah satu cara paling tua untuk mengikat hati lelaki, digunakan oleh mereka yang belajar ilmu kelam. Setelah mengubur plastik itu di tanah kering di belakang surau, Wahyudi kembali ke dalam dan duduk bersila.
Ia menutup mata, menarik napas panjang, lalu mulai membaca doa-doa perlindungan dan ruqyah dari Al-Quran. Baru beberapa ayat dilantunkan, ia merasakan hawa di sekelilingnya berubah, udara mendadak dingin, sangat dingin. Lalu ia melihatnya di pojok surau, tepat di sudut yang remang karena cahaya matahari tak menjangkaunya. Duduk seorang perempuan, mukena putihnya kotor seperti habis diseret lumpur. Rambut panjang menjuntai menutupi sebagian wajah. Tapi mata itu, Wahyudi kenal betul. Mata Sumiati. Ia terus membaca ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Setiap ayat yang keluar dari mulutnya membuat sosok itu bergeming. Tidak menghilang tapi semakin kabur, seperti asap yang tertiup angin. Seketika suara keras seperti kaca pecah bergema di luar surau. Tapi saat Wahyudi berlari keluar, tak ada apa-apa. Hanya angin yang meniupkan bau rawa dan bunga busuk. Menjelang asar, Wahyudi mendatangi Pak Syukur yang sedang duduk di gardu depan rumahnya. Lelaki tua itu seperti sudah menunggu. Sudah lihat dia ya? Tanya Pak Syukur pelan, tanpa perlu Wahyudi menceritakan apapun. Dia duduk di pojok surau tadi pagi, jawab Wahyudi. Pak Syukur menghela napas panjang. Sumiati itu cucu satu-satunya dari Nek Abai. Dulu waktu kecil, dia sering diajak ikut ritual. Warga Teluk Benuang sudah lama diam, karena setelah Nek Abai dibakar warga, semua orang takut bicara. Tapi darah itu, darah ilmu hitam, tak habis begitu saja. Dia memakai pelet, kata Wahyudi. Mengirim bunga 7 rupa, rambut. Dan semalam saya dengar suara langkah di atap. Suara perempuan memanggil saya. Pak Syukur menatapnya dengan mata serius. Kalau pelet biasa, bisa diruqyah. Tapi kalau peletnya pakai tumbal, pakai janji darah, dan dia punya keturunan ilmu kuat, ini bukan perkara gampang. Hati-hati Ustadz, kalau hati panjenengan goyah, sekali saja, ilmu itu bisa menjerat sampai mati. Malamnya, Bumidah memanggil Wahyudi ke dapur. Perempuan paruh baya itu tampak pucat, tangannya gemetar saat menyuguhkan mangkuk berisi air dalam. Ini air doa. Saya buat dari air sumur surau, saya bacakan Yasin dan ayat-ayat pelindung. Saya pernah ngalami yang kayak begini. Dulu waktu suami saya belum meninggal, ada juga perempuan yang kirim bunga dan rambut ke bawah ranjang kami. Mulanya suami saya keras, tapi lama-lama matanya kosong. Gak bisa bedain mimpi dan nyata. Akhirnya meninggal dengan darah keluar dari telinga. Wahyudi menerima mangkuk itu dengan hati bergetar. Ia menatap wajah Bumidah yang serius dan tegas, lalu mengangguk. Matur nuwun Bu, insya Allah saya tidak akan goyah. Malam itu Wahyudi meminum air doa, lalu tidur dengan lampu menyala. Namun mimpi datang seperti kabut menyelinap. Ia berada di surau, sendirian. Tapi semua sajadah terhampar dengan bunga 7 rupa di tengah-tengahnya. Lalu suara lembut terdengar dari arah mihrab. Kenapa menolak aku, Wahyudi? Padahal aku mencintaimu dengan segenap darahku. Ia menoleh. Sumiati berdiri di sana. Namun wajahnya seperti kulit yang meleleh. Dari dahi hingga dagu seperti baru dikuliti. Daging merah dan urat terbuka, matanya tetap menatap Wahyudi dengan cinta. Kalau kau menolak, kau takkan bisa mengajar lagi. Kau akan bicara sendiri, menangis sendiri. Sampai matamu buta. Dia mencoba membaca doa, tapi mulutnya terkunci. Suara ayat-ayat tak keluar, hanya air mata. Sumiati mendekat. Kamu milikku, Ustadz, milik darah kami. Wahyudi terbangun. Napas terengah, dadanya basah keringat. Tapi matanya segera menatap ke arah sajadah. Di sana sekali lagi ada bunga 7 rupa. Masih segar, seolah baru diletakkan. Ia berdiri dan menggulung sajadah dengan cepat. Saat melangkah keluar kamar, langkahnya tiba-tiba berat. Kakinya seperti menapak di lumpur. Dan dari bayangan jendela ia melihat seseorang berdiri di halaman belakang. Tubuh perempuan tak bergerak, hanya menatap ke dalam. Malam itu Wahyudi tak tidur.
Ia duduk bersila, menggenggam tasbih dan membaca ayat-ayat perlindungan hingga fajar. Dan di luar sana, Teluk Benuang diselimuti, kabut lebih tebal dari biasanya. Tanda bahwa sesuatu dari rawa tengah mendekat, perlahan tapi pasti. Subuh hari masih pekat saat Wahyudi membuka pintu suraunya perlahan. Langit Teluk Benuang tertutup kabut tipis, seperti tirai putih yang menggantung dari langit ke bumi. Hembusan angin dingin membawa aroma lumpur dan dedaunan basah. Ia melangkah pelan, mengenakan jaket tipis dan membawa botol air doa dari Bumidah. Tujuannya pagi itu hanya satu, rawa tapak dewa. Dari cerita samar yang pernah disampaikan Pak Syukur, rawa itu bukan sembarang tempat. Konon, dahulu kala setiap dukun yang dihukum mati karena menyalahgunakan ilmunya akan dibuang ke sana. Tak dimakamkan layaknya manusia biasa. Air rawa dipercaya bisa menelan tubuh tanpa sisa. Sejak saat itu rawa itu dianggap tempat persemayaman jiwa-jiwa buas yang menolak mati sepenuhnya. Sumiati, cucu dari Nek Abai, disebut-sebut sering menghilang ke arah sana. Maka Wahyudi tahu, disitulah akar segala kegelapan berasal. Jalan setapak menuju rawa dipenuhi akar dan duri semak. Beberapa kali Wahyudi harus berhenti, menepis kabut dan memantau sekeliling. Tak ada burung, tak ada suara jangkrik. Bahkan serangga pun seolah enggan singgah. Sunyi, sunyi yang mencurigakan. Setelah berjalan hampir 1 jam, ia sampai di tepi rawa tapak dewa. Pemandangan yang terbentang membuat napasnya tertahan. Rawa itu luas. Airnya gelap kehitaman, namun tidak beriak. Di tengah rawa tumbuh sebatang pohon mati yang condong ke samping. Dahannya seperti tangan yang menunjuk ke langit. Uap putih tipis terus mengepul dari permukaan airnya. Dan di seberang sana, tampak sebuah batu besar berbentuk aneh seperti telapak kaki raksasa. Mungkin itulah asal nama tapak dewa. Wahyudi berdiri di tepi air membaca pelan-pelan ayat perlindungan. Tapi sebelum sempat melangkah lebih jauh, tanah yang dipijaknya mulai lembek. Lumpur menjalar ke atas sepatunya, lalu ke betis. Ia mundur, tapi lumpur itu seperti hidup. Seolah tangan-tangan halus menarik kakinya dari bawah. Ia kehilangan keseimbangan dan terjatuh setengah badan. Air rawa menyentuh kulitnya, dingin, lalu panas seperti terbakar. Ia mencoba menarik kakinya keluar, tapi semakin meronta, semakin dalam ia terhisap. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ucapnya, suaranya bergetar. Tiba-tiba terdengar suara tawa pelan perempuan. Di seberang rawa ia mendongak. Sumiati berdiri di sana, mengenakan gaun putih yang sama seperti dalam mimpi. Tapi wajahnya kini berbeda. Separuh kulit pipinya hilang, tergantikan belatung yang menggeliat turun ke lehernya. Matanya memerah, dan senyum itu terlalu lebar untuk wajah manusia. Ustadz Wahyudi, suaranya mengalun lembut tapi menggema di udara mati. Kau sudah sejauh ini hanya untuk menolakku. Wahyudi meraih botol air doa di saku jaket. Dengan sisa tenaga ia menyiramkan air itu ke kedua kakinya. Sekejap rawa itu mendesis, seperti air panas disiram ke besi. Lumpur yang menahan kakinya melunak, lalu pecah seperti lumpur kering. Ia berhasil menarik kakinya keluar dan merangkak mundur ke tanah yang keras. Sumiati tak bergerak, hanya menatap. Aku tidak ingin menyakitimu, kata Wahyudi dengan suara yang tetap tegas walau tubuhnya gemetar. Tapi kau bukan lagi perempuan, biasa. Kau diikat dendam, dituntun oleh warisan yang tak benar. Sumiati menunduk. Rambutnya menutupi wajah penuh belatung itu. Tapi dari balik rambut, suara itu terdengar lirih. Cinta tak bisa kau tolak, Wahyudi. Bahkan cinta yang lahir dari darah dan tanah rawa. Tiba-tiba, angin berputar di sekitar rawa. Kabut semakin tebal. Sumiati lenyap begitu saja, seolah ditelan udara. Wahyudi tahu itu bukan penglihatan semata. Ia juga tahu rawa ini bukan tempat untuk manusia biasa. Segala ilmu yang terpendam di sini ditinggalkan oleh para dukun terkutuk. Mungkin telah menemukan jalan kembali melalui Sumiati.
Di perjalanan pulang, Wahyudi berjalan tertatih. Kakinya masih terasa berat, seperti ada sisa energi lumpur yang belum sepenuhnya pergi. Sesampainya di desa, ia langsung ke rumah Bumidah. Begitu melihat keadaan Wahyudi yang kusut dan berlumpur, Bumidah terkejut. "Panjenengan ke rawa tapak dewa?" Tanyanya hampir berteriak. "Ya Allah Ustad, tempat itu bahkan orang gila pun ogah deketin." Wahyudi hanya mengangguk. "Saya lihat dia, Sumiati, tapi bukan lagi sebagai manusia. Wajahnya, tubuhnya, seperti sudah setengah mati, tapi jiwanya hidup karena sesuatu dari rawa itu." Bumidah buru-buru mengambil air jeruk purut dan daun bidara. Ia meminta Wahyudi duduk dan mengusap kakinya dengan ramuan itu. "Panjenengan belum sepenuhnya selamat. Rawa itu menyisakan jejak di tubuh siapapun yang pernah masuk terlalu dalam. Dan jejak itu bisa jadi pintu untuk makhluk kembali." Malam harinya, Wahyudi duduk termenung di dalam kamar. Bau lumpur belum sepenuhnya hilang meskipun ia telah mandi 2 kali. Ia membuka Al-Quran, membaca surah-surah pelindung sambil menenangkan hatinya. Namun di tengah-tengah bacaannya, ia mendengar suara ketukan pelan di jendela. 3 kali. Sangat pelan, seolah dengan kuku, ia tidak membuka. Ia hanya menatap jendela itu dan berkata dengan lantang, "Kalau kau datang membawa cinta dari kegelapan, maka aku hanya akan menjawab dengan cahaya. Karena cintamu tak benar, dan aku tak akan jadi tumbal dari darah nenekmu." Angin berhembus kencang memadamkan lampu minyak di sudut kamar. Tapi Wahyudi terus membaca doa, tanpa henti, hingga fajar kembali menyingsing. Dan di kejauhan, rawa itu kembali tenang. Namun di dalamnya jejak kaki seorang lelaki muda masih tertinggal. Dan sesuatu sedang menunggu, bersabar, hingga hatinya goyah walau hanya sekali. Langit Teluk Benuang memantulkan cahaya pucat bulan purnama pertama. Sinar keperakan itu menembus sela-sela pepohonan dan genteng rumah warga, menyoroti surau kecil di ujung desa. Malam itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya, dan kabut, tipis seperti enggan pergi meski waktu sudah larut. Di dalam surau, pengajian baru saja usai. Para santri bersiap pulang. Ustadz Wahyudi sedang merapikan kitab tafsirnya ketika mendengar teriakan. Suara Harlan, "Ustadz!" Wahyudi berlari ke arah suara. Di depan mimbar surau, Harlan sudah terjatuh, tubuhnya kejang-kejang. Matanya terbalik, hanya putihnya yang terlihat. Tangan kanannya mencakar wajah sendiri, menyayat kulit pipinya hingga berdarah. Suara-suara tak jelas keluar dari mulutnya, seperti tercekik dalam bahasa yang tak manusiawi. Bukan aku di dalamnya." Wahyudi segera membaca ayat-ayat ruqyah, mendekat dan menempelkan tangan di dada Harlan. Tubuh remaja itu menggelepar keras, lalu perlahan melemas. Darah menodai sajadah dan ujung mimbar kayu. Namun yang lebih membuat bulu kuduk berdiri adalah mimbar itu sendiri. Dari bagian kayu mimbar tetesan darah muncul. Perlahan-lahan menitik ke lantai. Tidak dari tubuh siapapun. Tidak ada luka. Darah itu muncul dari kayu yang kering, merembes seperti keringat merah dari luka lama. Wahyudi berdiri, diam, wajahnya tegang. Ia tahu itu bukan peristiwa biasa. Ini bukan hanya tentang gangguan gaib biasa. Ini adalah peringatan. Malamnya, Wahyudi berusaha memejamkan mata. Tapi tidur justru membawa mimpi yang lebih mengerikan. Ia berdiri di pelaminan. Di sisinya berdiri Sumiati, mengenakan kebaya putih kebesaran pengantin Banjar. Wajahnya pucat, tersenyum lebar, tapi matanya kosong. Dan rambutnya dibiarkan terurai panjang, menutupi bekas luka membusuk di tengkuknya. Di hadapan mereka, para tamu duduk rapi. Tapi mereka bukan manusia. Sosok-sosok tinggi besar, bersisik, hitam mengkilap dengan mata kuning menyala. Ada yang lidahnya menjulur panjang sampai ke dada. Ada yang tidak berhidung, hanya lubang hitam menganga. Semuanya bersorak perlahan, dengan suara geraman rendah. Akhirnya bersatu darah dan tanah,
pengantin dari cahaya untuk sang penjaga rawa. Sumiati menggenggam tangan Wahyudi, dingin, beku. "Jangan bangun, Wahyudi, ini takdirmu." Saat dia mencoba menarik diri, gaun pengantin itu berubah. Dari putih menjadi merah, merah darah, menetes dari kelopak bunga, dari langit-langit pelaminan, dari mata Sumiati sendiri. Ia terbangun dengan nafas terengah dan tubuh penuh keringat. Suara lolongan anjing terdengar dari kejauhan. Pagi harinya, Bumidah mengetuk pintu kamar Wahyudi dengan wajah cemas. "Maaf, Ustadz. Tadi malam saya dengar panjenengan teriak dalam tidur. Dan saya rasa sudah saatnya saya buka warisan almarhum suami saya." Ia membawa sebuah kotak kayu tua, berdebu, dan menguncinya di ruang tamu. Di dalamnya ada satu kitab tua. Kertasnya kecoklatan, ditulis tangan dengan huruf Arab Pegon dan aksara Banjar kuno. "Suami saya dulu guru ngaji juga," ujar Bumidah pelan. "Tapi ia tahu bahwa di tanah ini tidak cukup hanya dengan doa. Biasa, ada yang lebih tua dari manusia, ada ilmu yang harus disandingkan dengan hati-hati." Ia membalik halaman kitab, memperlihatkan sebuah diagram berbentuk lingkaran dengan lambang tumbuhan rawa, 7 titik darah, dan 1 simbol mata di tengahnya. "Ini perlindungan untuk rumah jika gangguan berasal dari rawa dan darah tumbal. Saya akan mulai menuliskannya di dinding kamar panjenengan." Wahyudi tak membantah. Ia tahu rumah kos itu sudah tak lagi netral. Semalam ia sempat mendengar suara langkah kaki di atas genteng lagi. Lalu bau amis yang entah datang dari mana. Bahkan burung-burung gereja yang biasanya bersarang di loteng, semuanya pergi. Sore harinya Harlan datang dengan luka di wajahnya, yang mulai mengering. Ia menunduk malu, mengaku tak ingat apapun. Namun satu hal ia katakan dengan suara lirih. "Ustadz, sebelum saya pingsan, saya lihat Mbak Sumiati. Tapi bukan dia. Dia berdiri di atas mimbar, tapi badannya bolong. Dan dari lubang dadanya keluar banyak suara. Suara anak-anak menangis." Wahyudi mengusap kepala santri itu pelan. "Tak perlu kau takut. Yang penting, kita jangan kosongkan hati." Setelah Harlan pulang, Wahyudi duduk di atas sajadah. Ia menatap mimbar yang kini telah dibersihkan, tapi tetap menyisakan bercak samar darah yang tak bisa hilang, meski sudah digosok dengan air jeruk purut. Ia sadar satu hal, semua ini bukan sekadar sihir. Ini adalah bentuk cinta yang telah membusuk dan mencari ruang dalam dunia manusia. Sumiati bukan hanya seorang gadis terpesona, ia adalah wadah, pewaris dendam. Dan kini, ia ingin menjadikan Wahyudi sebagai pengikat abadi dari ritual yang diwariskan oleh Nek Abai. Menjelang malam, cahaya purnama kembali menyinari desa. Di balik pohon besar dekat rawa, Sumiati duduk bersila. Di hadapannya ada seekor ayam hitam yang sudah disembelih. Tangannya menyisir rambutnya sendiri, lalu mencelupkannya ke dalam mangkuk tanah liat berisi darah ayam dan bunga kantil. Di belakangnya, samar, sesosok makhluk besar bermata kuning berdiri, menunggu. "Sebentar lagi kakek," bisik Sumiati. "Pelan, dia akan menjadi milikku dengan darah, dengan mimbar, dengan mimpi." Dan di langit, bulan tetap menggantung, menyaksikan semuanya tanpa bicara. Angin malam menyapu lembut atap rumah kos milik Bumidah. Tapi di dalam kamar Ustadz Wahyudi, malam itu menjadi sunyi yang ganjil. Tak ada suara jangkrik, tak ada desir ranting. Hanya satu hal yang terus berputar dalam kepala Wahyudi. Ajian warisan Mbah Karim. Di masa kecilnya, Wahyudi sering mendengar petuah dari sang kakek, seorang ulama sepuh dari Cirebon, yang dikenal ahli dalam membendung ilmu-ilmu kelamin gaib. Mbah Karim tak pernah menyombongkan ilmunya, namun menyimpannya seperti pisau tua, tajam, dan digunakan hanya jika benar-benar darurat. "Pelet hitam bukan sekadar mantra asmara," kata Mbah Karim saat itu. "Ia adalah jaring halus yang menjerat ruh, bukan hati. Kalau kau tersentuh, maka yang kau cintai bukan orangnya, tapi jin yang membungkusnya." Wahyudi berdiri di depan cermin kecil kamar kosnya. Wajahnya pucat.
Sudah 2 hari ia hanya makan nasi putih dan air, menjalani tirakat mutih, sebagaimana yang diajarkan Mbah Karim. Ia menghindari garam, gula, dan bahkan suara tawa. Sebab dalam tirakat mutih, ketenangan jiwa harus dijaga tanpa celah. Di atas sajadahnya, ia membuka kitab tua milik Bumidah. Diterangi lampu minyak, ia mencari doa-doa yang seirama dengan ajian Mbah Karim. Doa pemutus pengaruh, bukan penyerang. Ya Kahar, ya Jabbar, putuskan jalinan ruh yang bukan milikmu. Ia ulangi zikir itu 100 kali setiap malam, tepat di waktu sepertiga malam terakhir. Tapi gangguan tak lantas berhenti. Malam tadi, ia menemukan sejumput rambut terselip di dalam kitab tafsirnya. Rambut panjang, basah, dan berbau amis. Ketika dibuang, pintu kamarnya langsung tertutup sendiri dengan suara dentuman. Tak ada angin, tak ada siapa-siapa. Di sisi lain, Sumiati kini semakin sering muncul dan semakin tak manusiawi. Dulu matanya hanya tajam, kini putih, matanya mulai berwarna kelam kehijauan, seperti daun busuk. Pupilnya menyempit menyerupai mata kucing. Kulitnya yang dahulu bersih kini terlihat seperti diselimuti kabut malam, tipis, namun pekat. Kadang saat ia berjalan tubuhnya terlihat samar, seperti tak menyentuh tanah. Penduduk desa mulai gelisah. Ada yang berubah dengan anak itu, bisik Bumidah saat menyiapkan air wudhu. Kemarin saya lihat dia berdiri di halaman, tapi bayangannya menghadap arah sebaliknya. Pak Syukur pun mulai jarang keluar rumah. Ia hanya menitip pesan pada Wahyudi lewat santri lain. Kalau kau benar-benar mau menolong dirimu dan desa, ini jangan hanya jadi ustadz, jadilah pewaris. Pewaris, Wahyudi tahu maksudnya. Pewaris ilmu Mbah Karim. Ilmu yang dulu ia tolak karena takut terseret dunia hitam. Tapi sekarang, ilmu itu adalah satu-satunya pagar yang bisa ia gunakan tanpa menjadi seperti mereka. Tengah malam, Wahyudi membasuh wajah dengan air bunga kenanga. Ia duduk di sajadah, meletakkan selembar daun lontar yang telah ia tulisi dengan ayat-ayat pemutus. Di depannya, ia menyalakan 7 lilin kecil menghadap kiblat. Aku bukan pemburu makhluk, bisiknya lirih. Aku hanya penjaga cahaya. Begitu, ia mulai melafalkan doa, udara di kamar berubah. Lilin-lilin bergetar, asapnya meliuk seperti ular. Di luar jendela, terdengar suara ketukan. Pelan tapi teratur, tok, tok, tok. Ia tak bergerak. Ia tahu jika ia buka, maka matanya akan bertemu dengan mata Sumiati. Dan jika ia menatapnya terlalu lama, jiwanya bisa jatuh dalam perangkap. Tok, 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 bisikan halus menyusul ketukan itu. Suara perempuan, lirih namun penuh rayuan yang membuat darah seperti beku di dalam pembuluh. Wahyudi, kenapa kau menolak takdirmu? Aku sudah memilihmu. Bukalah pintumu, aku tak ingin kau menderita. Tiba-tiba, salah satu lilin padam. Dengan sendirinya, udara di kamar menjadi berat. Seperti ditekan dari segala arah, tapi Wahyudi tetap pada zikirnya. Ia tutup mata, dan dalam hatinya ia dengar suara Mbah Karim. Seperti muncul dari jauh. Jika ia datang membawa rupa yang kau kenal, bayangkan wajahnya lebur. Jika ia datang membawa suaramu, dengungkan asma Tuhan dalam hati. Jangan biarkan dirimu dibentuk oleh bayangannya. Zikir itu terus mengalun. Sampai akhirnya suara ketukan hilang. Sunyi. Dan perlahan, udara kembali ringan. Pagi harinya Bumidah menemukan kertas robek tergeletak di beranda rumah kos. Di atasnya tertulis dengan, "Darah, kamu akan menjadi bagian dari tanah ini." Dengan cinta atau dengan darah, wajah Bumidah mengeras. Ia segera membakar kertas itu dan mencipratkan air doa ke 4 sudut rumah. "Panjenengan harus kuat, Ustadz," ujarnya sambil gemetar. "Ini bukan lagi sekadar pelet. Ini sudah jadi ikatan darah, dan saya rasa Sumiati sudah tak bisa kembali." Wahyudi mengangguk pelan. Di dalam dirinya, warisan Mbah Karim mulai berdenyut. Ia sadar untuk menghentikan semua ini bukan hanya ilmu yang dibutuhkan, tapi keteguhan hati dan keberanian untuk tidak terpikat oleh rupa yang memikat namun menyesatkan.
sebab cinta sejati tak pernah datang dari paksaan. Dan Sumiati, atau apapun yang ada di dalam dirinya, telah menciptakan paksaan paling menyesakkan. Dan malam purnama kedua, tinggal hitungan hari. Langit Teluk Benuang malam itu seperti mengunci seluruh dunia dalam diam. Bulan bulat menggantung tinggi, bersinar pucat keperakan di atas atap surau yang dikelilingi warga dalam hening. Mereka duduk bersila, sebagian menggenggam tasbih, lainnya hanya memeluk diri sendiri dalam kegelisahan yang tak bisa diungkapkan. Di tengah surau, Ustadz Wahyudi berdiri. Jubah putihnya tampak bersinar samar dalam cahaya lampu minyak. Di hadapannya, sajadah terbentang. 7 botol kecil berisi air doa, tersusun mengelilingi naskah lontar tua dari warisan Mbah Karim, kini dibuka pada halaman terakhir. Doa pemutus sihir cinta hitam. Malam ini, bukan hanya tentang saya, ucap Wahyudi mantap, tapi tentang Teluk Benuang, tentang kita semua. Bumidah berdiri di belakang, membaca pelan-pelan ayat kursi. Santri Harlan duduk di pojok, masih lemah setelah 2 purnama penuh, diliputi gangguan mimpi dan kerasukan. Pak Syukur pun muncul, entah dari mana membawa sebatang tongkat kayu berlapis rajah tua, yang katanya dulunya digunakan untuk mengetuk tanah tempat jin membatu. Angin mulai berubah. Udara mengandung aroma aneh, bunga busuk bercampur dengan bau tanah basah. Tiba-tiba api lampu minyak meliuk. Salah satu padam, lalu satu lagi. Kemudian seluruh ruangan menjadi remang dan hanya diterangi cahaya bulan yang menyusup dari sela papan dinding. Dan ia datang. Dari arah pintu surau yang terbuka perlahan tanpa disentuh siapapun, muncul sesosok bayangan. Samar, perempuan. Rambut panjang menjuntai seperti tirai rusak. Wajahnya buram, seolah dibentuk dari kabut malam yang belum sempurna. Tapi, tatapannya tajam dan memikat. 2 cahaya kehijauan menyala dari balik keremangan, seperti bara yang terbungkus sutra. Wahyudi. Bisik suara itu menggema dalam kepala setiap orang. Mengapa kau tak mau mencintaiku? Wahyudi tidak gentar. Ia duduk bersila. Kedua tangannya mengangkat naskah lontar lalu membaca, Ya Qahar, Ya Jabbar. Wahai pemutus segala ikatan batil, kembalikan apa yang bukan milikmu ke tempat asalnya. Bayangan itu mendekat. Setiap langkahnya membuat lantai surau bergetar lembut. Warga lain mulai gemetar. Beberapa berteriak lirih, namun suara mereka seperti ditelan angin. Bumidah mulai membaca surah Al-Falaq dengan air mata menetes. Pak Syukur menggenggam tongkat rajahnya dan menancapkannya ke lantai. Ini bukan lagi perempuan, gumamnya. Ini adalah warisan dendam. Sumiati, orang yang dulu dikenal sebagai Sumiati, tersenyum miring. Di belakangnya, kabut mulai menyeruak dan membentuk sosok-sosok lain. Bayangan-bayangan kecil, hitam, bertanduk, dan bermata merah. Jin-jin pelayan cinta gelap. Mereka berbisik dalam bahasa yang tidak dikenal, namun terasa tajam menusuk telinga. Wahyudi menutup mata. Ia kini hanya bersandar pada satu hal, keikhlasan. Dalam tirakatnya, Mbah Karim pernah berkata, ilmu bisa tajam tapi tanpa hati yang ikhlas ia hanya jadi tombak tumpul. Maka malam ini Wahyudi membuka dirinya sepenuhnya pada Tuhan. Ia tidak membaca untuk menang. Ia membaca untuk melepaskan, untuk memutuskan. Wahai yang menciptakan cinta dan rasa, jika ini bukan darimu, maka kembalikanlah ia kepada tanahnya, kepada lumpurnya. Tiba-tiba bayangan Sumiati menjerit. Suara itu bukan manusiawi. Bukan seperti tangisan, tapi seperti patah, seperti tulang yang retak dalam sekali hentak. Matanya memerah, wajahnya mulai retak seperti topeng yang meleleh. Dari balik kulit kabut itu muncul wajah lain, tua, keriput, dan dipenuhi luka bakar. Wajah yang disebut-sebut oleh Pak Syukur sebagai Nekabai, sang dukun cinta hitam dari masa silam. Kau tega memutus cinta anakku. Teriak suara itu dari mulut Sumiati. Kami menunggumu turun ke rawa. Kau akan tetap jadi pengantin kami. Tapi Wahyudi tetap teguh
dengan suara, "Mantap, osi mangya Kristonya Dio. La haula wa la quwata illa billah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil." Lalu api gaib muncul dari dalam sajadah. Bukan api yang membakar, tapi cahaya yang membakar kegelapan. Ia menyebar seperti ombak ke seluruh penjuru surau, mengenai bayangan Sumiati dan seluruh roh yang mengiringinya. Mereka menjerit, berputar, lalu terbakar habis dalam nyala cahaya yang sunyi. Ketika cahaya itu padam, hanya tersisa satu hal, keheningan. Sumiati lenyap. Tak ada jejak, tak ada jasad. Hanya embusan angin dari arah rawa tapak dewa, yang datang membawa bau tanah basah dan isak tangis samar yang tak tahu dari mana asalnya. Pagi hari, Wahyudi berjalan sendiri menuju rawa tapak dewa. Ia berdiri di tepi air menatap cermin alam yang dulu hampir menarik nyawanya. Airnya kini tenang, namun tetap tak menyenangkan. Di antara ilalang kadang terdengar desah nafas atau suara cekikikan pelan, tapi tak ada yang muncul. Ia menaburkan bunga 7 rupa, lalu berdoa, "Jika kau masih di sana, Sumiati, semoga Tuhan mengampunimu." Cinta bukan untuk dikutuk, bukan untuk dirapal. Seminggu setelah kejadian itu, surau kembali tenang. Warga desa Teluk Benuang mulai berani keluar malam. Pengajian kembali berjalan. Namun pada malam-malam purnama tertentu masih ada satu suara lirih terdengar di pinggir rawa. Suara tangis seorang perempuan memanggil nama Ustadz Wahyudi, dan mereka yang mendengarnya tahu satu hal pasti, cinta dari ilmu hitam tak pernah benar-benar hilang. Ia hanya menunggu pintu hati yang retak tamat.